Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Bahruniwati dari kelas Manajemen 19A6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen perubahan. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis. Tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang terakhir, perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan, orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Mengapa orang takut perubahan? Walaupun perubahan merupakan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya karena 3 alasan berikut. Yang pertama, alasan yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Risiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Risiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib dari seorang pengangguran menjadi seorang yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan, misalnya dengan memulai usaha sendiri. Jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, risiko yang kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Semua risiko, penolakan, kegagalan, dan kerugian memang menyakitkan. Tidak heran jika banyak dari kita yang sudah merasa nyaman dengan kondisi kita yang enggan melakukan perubahan. Perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Yang diperlukan dalam perubahan. Perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan, akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Taylor, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas setengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit, untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seorang untuk mengambil keputusan, untuk melakukan perubahan. Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses, walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, atau masalah. Cara melakukan perubahan. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misalnya kita ingin memulai usaha baru, kita perlu mensurvei, misalnya di buku-buku majalah, internet, forum diskusi, interview, pengamatan, ide-ide mengenai usaha baru yang diminati, atau strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapatkan ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini, kita bisa pilih yang terbaik, atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Ed Scan, pakar di bidang manajemen perubahan, menekankan perlunya mengalokasikan waktu untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Tahapan dalam manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapnya. Pertama-tama, adanya dorongan dari dalam, dorongan internal. Kemudian ada dorongan dari luar, dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan, perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahapan-tahapan manajemen perubahan ada 4, yaitu tahap pertama,
yang merupakan tahapan identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan, perubahan, dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini, harus dianalisis mengenai diagnosis situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini, perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung, sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama, sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Contohnya, Anda sebagai marketing manager memperkenalkan standar baru tentang kerja keras. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Demikian penjelasan saya tentang konsep dasar manajemen perubahan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.